Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom saudara pendengar dimanapun Anda berada. Hampir 2 tahun dunia masuk dalam musim kehidupan yang sangat berat terkait dengan COVID-19 ini. Malam hari ini bersama dengan kami dalam program Healing Harmony, saya mengajak saudara untuk kembali kepada firman Allah. Mazmur 62 ayat 8 mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Bersama Healing Harmony Singers, mari angkat hatimu kepada Tuhan. Lihatlah akan kasih dan kuasa-Nya di tengah badai. Dan berjalanlah dalam iman, dalam pujian, penyembahan, dan tetaplah bersyukur kepadanya.
Saudara, pujian tadi mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa di mana Yesus bersama dengan para muridnya berlayar melintasi Danau Galilea. Di dalam kitab Markus pasal 4, setelah Yesus mengajar orang banyak tentang pelbagai perumpamaan, dalam ayat ke-35 memberitahukan bahwa ia mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-37 sampai dan 39 menceritakan begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh kembali. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa yang ada dalam perahu itu adalah murid-murid yang sebelum mengikuti Yesus, beberapa di antaranya adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan keadaan Danau Galilea. Mereka sudah sering berhadapan dengan badai di Danau Galilea. Tetapi saat itu dalam pelayaran tersebut, mereka baru bertemu dengan badai taufan yang baru, yang sangat dahsyat, yang berpotensi menghancurkan dan membinasakan serta sekaligus bisa mematikan mereka. Bapak Ibu melihat badai yang semakin mengamuk dalam kegelapan, dalam situasi yang kelam, membuat mereka dari yang terbiasa melihat badai, mengalami badai, menjadi sangat ketakutan. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Firman Allah menerangkan ia malah tertidur pulas di tengah amukan badai yang sangat dahsyat itu. Saudara, belajar dari peristiwa ini sekaligus memberikan gambaran sesungguhnya dari kehidupan yang sementara kita lintasi. Saudara, malam ini saya mau katakan bahwa dunia yang saya dan saudara lalui ini dikuasai oleh 4 kuasa yang berpotensi membinasakan dan mematikan kehidupan. 4 kuasa tersebut adalah: pertama, the power of nature atau kuasa alam. Yang kedua, the power of death atau kuasa maut, kuasa kematian. Yang ketiga, the power of darkness atau kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Dan yang terakhir, the power of sin, kuasa dosa. Keempat kuasa ini senantiasa berkolaborasi untuk menjatuhkan manusia, menteror kehidupan manusia, melemahkan iman manusia, membuat manusia hidup dalam ketakutan. Namun dengar baik saudaraku, malam ini saya mau katakan bahwa sehebat apapun, sekuat apapun kuasa dari keempat unsur kuasa tadi, kuasa-kuasa ini tunduk dan takluk di bawah otoritas dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-18, dikatakan di sana Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Haleluya. Ungkapan segala berarti bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang tidak tunduk, yang tidak takluk di bawah otoritas kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu saya harus katakan bahwa berbahagialah, bersyukurlah dan bersukacitalah kita yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam perjalanan iman kita mengiring Yesus. Haleluya. Tetapi saudaraku, problem terbesar dalam pengiringan kepada Yesus Kristus adalah ketika kita sama dengan para murid yang menghadapi amukan taufan yang dahsyat yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Saudara, saya percaya saudara yang mendengar program ini pasti sudah kenyang dengan pelbagai persoalan berat dalam kehidupan. Dan tentunya dengan kasih dan kemurahan Tuhan, saudara bisa keluar sebagai pemenang. Tetapi
Saya mau kasih tahu juga bahwa hampir 2 tahun ini semua manusia, semua umat percaya di muka bumi sementara masuk dalam masalah yang berat, yang sama, yaitu amukan badai tofan virus dahsyat yang mematikan sejak tahun 2019 yang lalu. Tofan dahsyat virus ini tentunya sudah meluluh lantakan setiap bidang kehidupan. Dan statistik menunjukkan sekitar 4,25 juta jiwa di dunia ini yang telah meninggal karena virus ini. Bapak Ibu, dalam 2 minggu terakhir ini, saya sudah kehilangan sahabat-sahabat saya, mulai dari hamba Tuhan sampai para pelayan musik, para penyembah. Bapak Ibu, izinkan saya katakan bahwa kematian adalah hak prerogatifnya Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Saudara tidak berkuasa untuk memutuskan. Kita tidak berkuasa untuk memutuskan mau meninggal dengan cara yang bagaimana. Karena Ia yang menentukan segala sesuatu. Bapak Ibu, mungkin timbul dalam benak saudara sebuah pertanyaan, kenapa hamba-hamba Tuhan meninggal karena COVID ini? Maka mengapa para pelayan penyembahan juga meninggal? Mereka yang kita kenal baik meninggal karena COVID ini. Saudara, apapun yang menimpa orang-orang yang kita tahu seperti hamba Tuhan, para penyembah, orang-orang yang saudara mungkin katakan baik, kita harus setuju dengan segala keputusan Tuhan. Dan berita sukacitanya, seorang penyembah harus kembali kepada yang ia sembah untuk menyembahnya di dalam kekekalan. Bapak Ibu, kembali kepada peristiwa badai tofan yang dialami para murid. Beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Saudara, pertanyaannya begini, apakah Yesus menuntun para murid untuk masuk dalam badai itu? Saya menjawabnya ya. Mengapa? Karena di dalam Markus 3 ayat 35 memberitahukan, Ia mengajak para murid bertolak ke seberang. Ketika sudah petang dan hari sudah mulai masuk gelap, semua murid bersama dengan Yesus bertolak menyeberangi Danau Galilea. Dan sepanjang amukan badai dalam kegelapan itu, Ia tertidur. Pertanyaan yang berikut, mengapa Yesus tidur? Saudaraku, yang pertama secara manusia Ia mungkin saja capek karena Ia baru bekerja mengajar orang banyak sampai petang. Tetapi hal yang kedua, dalam ketuhanannya Ia sengaja tidur untuk mengukur kapasitas para murid menyikapi amukan tawon yang dahsyat itu. Saudara, para murid membangunkan Yesus dan berkata, mungkin juga dengan nada yang kesal, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Bapak Ibu, Yesus bukan tidak peduli. Yesus Tuhan dan Allah kita adalah Allah yang bukan saja peduli, tetapi sangat peduli dengan masalah hidup kita. Ia tidak mau seorang pun binasa. Jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kepedulian Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berikut, saudaraku, dalam peristiwa ini Yesus ingin agar kita fokus, agar murid-muridnya fokus, atau arah pandang para muridnya bukan melihat kepada amukan badai, tetapi fokus pada Yesus yang hadir dan ada bersama dengan mereka. Karena kehadirannya sekaligus memproteksi utuh perjalanan hidup mereka di tengah amukan badai. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini orang lebih banyak berfokus pada amukan COVID ini, sampai lupa bahwa ada kuasa di atas segala kuasa yang sanggup membentengi dan melindungi kita dari segala serangan virus ini. Bahkan ketika kita sakit karena terserang COVID ini, firman kesembuhannya mengatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dalam kelemahan kita kuasanya dinyatakan, dan oleh kuasa
bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu, saya tutup refleksi ini dengan membagikan kesaksian. 2 minggu lalu, Tuhan izinkan kami dalam keluarga terindikasi positif. Dan saya menyikapi ini, saya tahu bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi Tuhan izinkan kami mengalaminya, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan dan dapat menyaksikan kebesaran kuasa-Nya. Bapak Ibu, beberapa pengerja kami juga positif. Bahkan salah satu di antaranya saturasinya sampai dengan 70 dan membutuhkan donor darah. Hal ini tentu menjadi perhatian saya. Dan biasanya saya selalu mendeklarasikan firman kesembuhan menyikapi orang-orang yang sakit. Seperti halnya Tuhan Yesus pun menghardik badai pada saat itu. Tetapi ketika kami mengalami hal ini, saat itu kira-kira di hari kedua saya terindikasi positif. Pada tengah malam saya tidak bisa tidur. Ternyata saya tahu itulah saat yang tepat ketika Tuhan inginkan saya untuk membangun mazbah baginya. Malam itu saya sujud, saya sembah Tuhan dengan pujian di hadirat-Nya. Dan saya cuma bilang seperti ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Saudara, ketika kami belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami memuji, ketika kami sekeluarga menyembah, dan ketika kami sekeluarga manunggal dengan tubuh dan darah-Nya Tuhan. Demikian juga dengan pengerja kami yang manunggal dengan tubuh dan darah-Nya Tuhan. Bapak Ibu, saya dengan keluarga begitu cepat dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pengerja kami yang sudah cukup lama, oksigennya turun, saturasi oksigennya turun. Dan ketika menunggu donor darah, prosesnya begitu lama. Tetapi ketika ia menunggal dengan tubuh dan darah-Nya Tuhan, secara luar biasa, Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia. Segera dia langsung dipulangkan dari rumah sakit karena dinyatakan sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi badai tufan dalam hidup saudara. Mungkin banyak di antara saudara yang mendengar program Healing Harmony ini sementara sakit positif COVID. Mungkin banyak yang hilang pekerjaan, kehilangan penghasilan terkait merosotnya ekonomi, dan persoalan hidup lainnya yang membuat saudara sesak dan mengalami tekanan. Saudara, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji pelayaran yang teduh dan nyaman. Oleh sebab itu, saya ajak saudara jangan takut, jangan menyerah, karena Ia ada bersama-sama dengan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Tetap memuji, tetaplah menyembah, tetaplah bersyukur dan berterima kasih.
bahwa apapun yang ia buat baik adanya. Tuhan yang mengizinkan badai ini mengamuk dalam perjalanan kita. Tuhan juga yang akan menuntun kita tiba di seberang dengan selamat dan sejahtera. Dengar baik, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih nyata. Haleluya. Malam ini, sementara Healing Harmony Singers naikkan pujian, angkat hatimu kepada Tuhan dan alami hadiratnya. Hadiratnya yang menyembuhkan saudara, hadiratnya yang menghadirkan damai dan sejahteranya, hadiratnya yang memulihkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Terima dengan iman kuasanya yang menyembuhkan sakitmu. Terima dengan iman kuasanya yang memulihkan hidupmu. Terima dengan iman kekuatan yang baru. Terima dengan iman kuasanya yang menghadirkan sukacita di tengah duka cita dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.